Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purnewati dengan NIM 203200027. Di sini saya akan memaparkan mengenai subbab materi manajemen sarana dan prasarana. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian dari sarana dan prasarana. Pada dasarnya, sarana dan prasarana merupakan elemen penting yang dapat mendukung dan memfasilitasi rencana sekolah yang dapat dilaksanakan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah tersebut. Poin yang kedua yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agree berarti melakukan. Kata tersebut kemudian digabung menjadi manajer yang artinya menangani. Kata manajemen merupakan persamaan kata manajemen dari bahasa Inggris yang berasal dari kata dasar manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarahkan. Jadi, manajemen dapat disimpulkan menekankan adanya kerjasama antara unsur organisasi, adanya usaha pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki organisasi, dan adanya tujuan yang akan dicapai. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan upaya mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal serta berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan Nasional menegaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini dapat dilakukan untuk maksud menunjang keberhasilan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga yaitu pengelompokan sarana dan prasarana. Jenis sarana pendidikan apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, maka dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya seperti kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru maupun siswa. Yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga lainnya. Selanjutnya yaitu jenis sarana pendidikan yang ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang bergerak ialah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya arsip lemari dan bangku sekolah. Yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tidak bergerak, yaitu sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya seperti saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Poin yang keempat yaitu perbedaan sarana dan prasarana. Perbedaan sarana dan prasarana dapat dilihat dari beberapa perspektifnya. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Sarana bisa berbentuk sebagai fasilitas ataupun alat. Sementara prasarana berbentuk bisa merupakan fasilitas umum saja. Sarana bisa dipindah-pindah, sedangkan prasarana bersifat menetap atau tidak bisa dipindah seenaknya. Berdasarkan kepemilikannya, sarana bisa dimiliki oleh individual, pemerintah, ataupun swasta. Sedangkan prasarana
yang hanya bisa dimiliki oleh pihak pemerintah saja dan fungsinya hanya sebagai penunjang. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, sarana merupakan alat utama dalam sebuah kegiatan, sementara prasarana berdasarkan fungsinya memiliki peran sebagai pendukung kegiatan secara umum dari sebuah kegiatan. Berdasarkan pembiayaannya, pengadaan sarana bisa berupa individu dan peserta kegiatan, sedangkan prasarana pembiayaannya pengadaan dapat dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, ataupun pelaku kegiatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.